Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah saya bisa menyelesaikan video tugas ujian tengah semester pada mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tidak lupa dan tidak bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau jugalah kita bisa merasakan nikmatnya dunia pendidikan pada masa sekarang ini. Yang terhormat Bapak Syahrul Ismet SAG MPD selaku dosen yang pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Azizah dengan NIM 250460015. Sesi kelas yaitu hari Senin jam 9.41. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video kampanye sosial digital, di mana saya mengambil beberapa degradasi nilai-nilai yang ada pada mahasiswa yang saya lihat di lingkungan kampus, tepatnya di fakultas tempat saya menimba ilmu. Di sana saya melihat banyak hal yang dialami oleh mahasiswa, seperti banyak yang lebih mementingkan tugas dibandingkan jam sholat mereka, banyak yang menggunakan media sosial dengan tidak semestinya. Bahkan ada yang membalas pesan WhatsApp grup yang isinya terdapat dosen, namun mereka tidak mementingkan etika mereka dalam membalas pesan tersebut. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak semua mahasiswa, teman-teman, dan rekan-rekan semuanya untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Agama Islam memang bukan agama yang menolak sebuah inovasi, tapi agama Islam terbuka terhadap inovasi. Hal tersebut tergantung lagi kepada kita, bagaimana cara kita memanfaatkan media digital tersebut. Akankah diarahkan kepada kebaikan atau justru kepada keburukan? Melalui kampanye sosial singkat ini, saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa semuanya agar kita lebih mementingkan lagi menegakkan nilai-nilai agama seperti tauhid, amanah. Amanah di sini saya ingin mengambil contoh, jangan pernah memplagiat tugas teman apabila tidak ada izin dari teman tersebut. Yang ketiga itu ada siddiq. Yang keempat yaitu berupa adanya sifat amanah dan ihsan. Ihsan di sini yaitu saya ingin teman-teman semuanya bisa bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kuliah. Bersungguh-sungguh namun tetap mementingkan agama. Jadi antara akademik dan agama kita bisa sejalankan. Jangan hanya mementingkan akademik semata lalu kita melupakan kepentingan kita akan akhirat dan juga agama Allah. Ayo teman-teman mahasiswa semuanya, kita lebih menyadari akan pentingnya kesadaran penerapan nilai-nilai agama Islam di dalam pendidikan di perkuliahan kita. Di era yang sudah serba digital ini, semuanya berlalu dan terasa begitu cepat. Kita bisa belajar, menambah ilmu hingga wawasan dari mana saja dan dengan siapa saja. Kita juga bisa terhubung dengan siapa saja, bahkan di mana saja yang kita ingini. Namun, di balik semua kemudahan yang tersimpan di era digital ini, kita melupakan satu hal, yaitu adab. Banyak dari kita yang sibuk untuk mengejar nilai, tapi lupa akan sebuah arti kejujuran. Sibuk berdebat di dalam dunia digital, tapi kita sering lupa bagaimana cara adab dan berbicara sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berbicara dengan santun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Merupakan hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang harus dicontoh, baik itu dalam bersikap, bertata krama maupun dalam dunia jaring digital. Untuk pengamatan terhadap
degradasi nilai-nilai agama Islam, saya mengambil beberapa contoh, yaitu adanya degradasi dari segi plagiarisme, di mana dalam mengerjakan tugas, mahasiswa di zaman sekarang lebih banyak memplagiat tugas temannya ataupun langsung mengcopy paste dari AI. Mengcopy paste dari AI itu tidak salah, namun yang salahnya adalah di mana letak amanah kita sebagai seorang mahasiswa muslim dalam menjalankan tugas akademik kita. Dengan mengcopy paste dari AI atau langsung plagiarisme dari teman, itu tidak mencerminkan salah satu penerapan nilai-nilai agama Islam. Nah, yang kedua, contohnya sendiri yaitu adanya pelanggaran terhadap waktu sholat, di mana banyak teman-teman yang lebih mementingkan tugas mereka, interaksi di dunia digital dibandingkan dengan melaksanakan sholat, padahal jam sholat sudah masuk waktunya. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa melaksanakan tugas itu tidak ada salahnya. Namun, kita juga harus menyadari kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang ketiga, yaitu saya mengambil contoh banyaknya kesalahpenggunaan dari sosial media atau media digital ini, di mana saya melihat sendiri di dalam WhatsApp grup yang isinya terhadap ada dosen, ada mahasiswa, ada asisten dosen, namun di dalam membalas pesan, mahasiswanya tidak ada mencerminkan rasa segan, rasa yang beretika di dalam bermedia sosial itu tidak ada. Mereka hanya memberikan balasan layaknya kepada seorang teman yang tidak mementingkan apakah di dalam sana ada dosen, asisten dosen, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman, dalam melaksanakan media sosial atau dalam menggunakan media sosial, kita juga memerlukan yang namanya etika. Jangan asal balas, jangan asal komentari, dan jangan asal share konten yang bisa kita lihat. Kita harus bisa memilih, sehingga nantinya tidak ada terjadi kesalahpenggunaan terhadap media digital ini. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya degradasi terhadap nilai-nilai Islam ini yaitu yang pertama, kurangnya tingkat kejujuran di dalam dunia perkuliahan, di mana tidak ada lagi penerapan siddiq, amanah, maupun kejujuran yang lainnya di dalam perkuliahan. Sekarang mahasiswa menggunakan AI atau sistem plagiarisme dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas mereka lebih cepat selesai. Karena mahasiswa sekarang lebih mementingkan hasil daripada proses yang menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai dalam agama Islam. Yang kedua yaitu perusakan citra sebagai mahasiswa muslim, di mana pada zaman sekarang kita cenderung melihat mahasiswa salah dalam menggunakan media sosial. Mereka bahkan tidak segan untuk mengumpat, berkata kasar, dan mengirimkan pesan-pesan yang tidak pantas ke media sosial, sehingga merusak citra kita sebagai mahasiswa muslim yang seharusnya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, pesan-pesan yang bermanfaat, dan juga berbagai hal bermanfaat lainnya. Yang ketiga yaitu ada merusaknya ukhuwah Islamiyah di antara mahasiswa, di mana mahasiswa akan menganggap bahwa temannya itu merupakan teman kompetisinya dalam perkuliahan. Mereka tidak lagi akan menganggap temannya itu sebagai teman dalam mengerjakan tugas, tetapi sebagai sebuah kompetisi dengan temannya. Mereka tidak akan lagi mementingkan budaya gotong royong dan budaya-budaya penting lainnya. Nah, di sini juga saya mengambil beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan di dunia digital ini. Yang pertama yaitu kita harus lebih menguatkan nilai-nilai tauhid kita, teman-teman. Kita harus lebih memberikan penguatan terhadap nilai-nilai tauhid kita. Karena nilai tauhid merupakan nilai pengesaan terhadap Allah. Di mana di zaman sekarang nilai tauhid itu sudah mulai terkikis. Sudah banyak yang mempercayai selain dari Allah. Apalagi ada yang sampai mempercayai hal-hal gaib di luar kekuatan Allah yang mengakibatkan terkikisnya keimanan secara perlahan, yang menimbulkan degradasi nilai-nilai yang memecah etika dan moral kita sebagai mahasiswa muslim. Yang kedua yaitu kita harus menyadari pentingnya penegakan nilai-nilai Islam di dalam kita berkuliah. Nilai-nilai Islam di sini yang dimaksud yaitu ada nilai amanah, siddiq, dan juga ada nilai ihsan, di mana kita harus bisa menjalankan tugas perkuliahan atau tugas akademik kita dengan bertanggung jawab. Jangan asal plagiarisme dari tugas teman kita.
Yang kedua yaitu adanya ihsan atau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di mana kita harus bisa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, teman-teman. Jangan hanya sekedar menuntut ilmu namun tidak memiliki tujuan yang pasti. Dalam menuntut ilmu pun kita juga harus dibarengi dengan ibadah, berdoa, dan bertawakal juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam menggunakan media sosial, gunakanlah etika bermedia sosial yang baik. Gunakan bahasa yang sopan dan santun agar penggunaan digital kita tidak menyalahi aturan dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai beragama Islam. Sebagai seorang mahasiswa muslim, tentunya kita harus bisa memilah dan memilih kata-kata yang akan digunakan di dalam media sosial. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dari hadis tersebut kita jadi mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini untuk memberikan akhlak yang mulia kepada kita semua. Dengan tidak sopan santun di media sosial atau dengan melakukan plagiarisme terhadap tugas, itu bukan merupakan contoh perbuatan yang mulia. Jadi dengan kita melakukan penerapan nilai-nilai agama Islam, kita jauh lebih mulia dibandingkan dengan melakukan hal-hal seperti plagiarisme ataupun berkomentar yang tidak penting menggunakan kata-kata kasar, kotor di media sosial. Jadi teman-teman, kalau ilmu bisa membuat kita merasa lebih tinggi, seharusnya akhlak bisa membuat kita merasa lebih berarti. Karena ilmu tanpa akhlak itu tidak ada artinya. Namun akhlak dengan ilmu itu merupakan suatu hal yang harus dilengkapi agar kita lebih menjadi manusia yang baik, tidak hanya di mata manusia namun juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bangkitkan kembali adab di dalam kehidupan kampus, baik itu adab di media sosial, adab dengan sesama teman, adab dalam pengerjaan tugas, maupun adab terhadap dosen-dosen. Karena adab itu merupakan segala sesuatunya, bukan salah satunya, teman-teman. Dengan adab kita bisa lebih tinggi. Dengan adab juga kita juga akan lebih berharga di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus membangkitkan adab dan menyadari bahwa penerapan nilai-nilai Islam dan penerapan dasar-dasar agama Islam merupakan satu hal yang sangat penting, apalagi di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Karena adab bukan merupakan suatu pilihan, tetapi adab merupakan suatu keharusan bagi diri kita sebagai mahasiswa. Teruslah menyebarkan kebaikan, teruslah menyampaikan kebaikan di dalam agama Islam. Seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua yang penggalannya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan juga takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Jadi melalui surah Al-Maidah ayat kedua tadi kita jadi mengetahui, jangan pernah berhenti untuk menyebar kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan video-video mengenai kebaikan dan penerapan nilai-nilai Islam. Karena kita tidak mengetahui dari jalur mana saja yang akan menolong kita di akhirat kelak. Jadi kita tidak boleh asal memplagiat, tidak boleh asal membalas. Etika dalam bermedia sosial harus tetap ditegakkan, sehingga kita bisa menjadi muslim dan mahasiswa muslim yang menegakkan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dan juga menegakkan integrasi dalam nilai-nilai Islam. Melalui video ini saya juga mengajak kepada mahasiswa semuanya
agar lebih menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Jangan hanya berfokus kepada hasil, tapi nikmati setiap prosesnya. Jangan hanya asal plagiarisme demi kepentingan tugas agar tugasnya bisa cepat selesai dan memiliki hasil yang baik. Tapi cari informasi, cari referensi, dan pengerjaan tugasnya harus dilakukan secara penuh bertanggung jawab. Dengan begitu, kita juga menerapkan bahwa etika itu lebih penting. Dalam digital kita juga harus lebih beradab serta lebih amanah dalam akademik kita. Mungkin sekian video mengenai kampanye sosial dengan judul Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Diri Mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Teruslah untuk menebar kebaikan, teruslah untuk membina adab sebagai mahasiswa muslim. Jangan asal menggunakan sosial media, pelihara terus etika dalam menggunakan sosial media. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.